Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, wa ala ni'matis sihah wal afiyah, wa ala ni'matil hidayah wal istiqamah, wa ala ni'matil ubuwah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Nurus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan kekuatan, kemudahan-kemudahan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, melalui kultum ini mohon izin kita akan membahas sebuah pertanyaan, apakah boleh kita membatalkan sholat ketika terjadi gempa. Jadi kita berlindung kepada Allah, kita terhindar dari segala bencana. Tapi ketika kita lagi sholat, ini sedang berjamaah, apakah yang kita lakukan ketika terjadi gempa? Apakah kita teruskan sholat kita atau kita batalkan sholat kita? Karena ada yang bilang jangan dibatalkan, karena ketika kita mungkin meninggal pada saat itu kita akan mati syahid. Jadi kita lanjutkan saja sholatnya seperti itu. Nah, ternyata kita bisa melihat jawabannya dari para ulama dan berdasarkan hadis-hadis dari Nabi SAW dan juga ayat-ayat Quran, bahwasanya dalam sebuah kaidah dalam Islam itu ada sebuah kaidah, darul mafasid aula min jalbil masalih, ya, menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi ketika terjadi gempa, ya, ketika kita sedang sholat, di satu sisi ya ada manfaat, yaitu kita menyelesaikan sholat kita. Tetapi di sisi lain ada bahaya yang mengancam jiwa kita. Maka apa yang harus kita pilih? Maka jawabannya adalah keselamatan nyawa lebih utama. Dari sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surat Al-An'am ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha adwan bighairil ilm. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, terkadang ada sesuatu yang baik, tetapi kalau membawa bahaya yang lebih besar, maka kita lebih utama meninggalkannya. Ya. Hadirin rahimakumullah, salat memang wajib, tetapi salat ini merupakan ibadah yang waktunya longgar, memuasa. Ya. Misalnya salat isya waktunya dari ba'da maghrib sampai tengah malam. Artinya kalau ada kondisi darurat, ya, maka kita boleh menunda, dan kalau sampai terlewat maka boleh kita mengqadha. Tapi kita harus ada alasan yang syar'i, yang betul-betul darurat, yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, sedangkan menyelamatkan nyawa, ya, itu adalah waktunya sempit, mudhayyaq, ya, tidak bisa ditunda. Kalau nyawa tidak segera diselamatkan, maka ya bisa mengancam nyawa. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar.
tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ya. Ini prinsip yang penting. Jadi agama kita melarang kita bertahan dalam bahaya kalau kita masih ada pilihan untuk selamat. Ya. Kemudian para ulama juga dari berbagai macam mazhab sudah menegaskan bahwa tidak ada perbedaan ketika nyawa terancam, maka wajib hukumnya membatalkan sholat untuk menyelamatkan diri. Ya. Bahkan bukan hanya boleh, tapi wajib untuk membatalkan sholat ketika ada bahaya yang mengancam. Yang pertama dari Al-Iz bin Abdus Salam, seorang ulama Asy-Syafi'iyah, berkata, menyelamatkan orang yang tenggelam itu lebih afdol, lebih utama di sisi Allah daripada melanjutkan sholat. Ya. Karena dua maslahat itu bisa digabung. Selamatkan dulu nyawanya, lalu qadha sholat. Ya. Dalam kitab Qawaidul Arham. Jadi kalau kita mendengar ada orang minta tolong darurat, apalagi dia ini ketika lagi sholat, maka kita batalkan sholat kita tolong dulu orang tersebut. Kemudian yang kedua dari Imam Al-Buhuti, ulama dari mazhab Hanabilah atau Imam Hambali, menyatakan wajib menyelamatkan orang dari tenggelam atau kebakaran meskipun sedang sholat fardu. Ya, kalau tidak maka dia berdosa meskipun sholatnya tetap sah. Ya, ini dalam kitab Kasyful Ghina. Jadi jelas bukan hanya untuk sholat sunnah, tapi sholat wajib pun kita harus membatalkannya kalau ada nyawa yang terancam. Kemudian yang ketiga dari Imam Hanafi, yang mazhab Hanafiyah, Hasan bin Ammar al-Misri berkata, wajib membatalkan sholat ketika ada orang dalam kondisi darurat meminta tolong kepada kita. Ya, jadi kesimpulannya jelas dari para ulama ini, kalau sedang sholat lalu terjadi gempa, terjadi kebakaran atau berpotensi roboh bangunan dan segala macam, maka wajib untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Ya, bukan berarti kita meremehkan sholat, tetapi karena agama kita ini memuliakan nyawa. Ya. Kemudian setelah kita menyelamatkan diri, ketika keadaan sudah tenang, maka kita lanjutkan atau sholat kembali. Nah, dalam Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Tapi bukan berarti salat ini bisa sembarang kita batalkan. Bukan berarti kita meremehkan salat, karena meninggalkan salat itu hukumnya sangat besar sekali, dosanya sangat besar. Bahkan dosanya bisa melebihi perbuatan-perbuatan dosa yang lain karena melalaikan kewajiban kita. Ya. Tapi ketika nyawa terancam, ya, maka selamatkan terlebih dahulu, baru lanjutkan sholatnya. Karena agama kita datang untuk menjaga jiwa, bukan mencelakakannya. Jadi sholat kita jaga, nyawa kita lindungi. Keduanya tetap amanah dari Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkalu laisa sukutan fi khatarin bal harakah bil iman. Tawakal itu bukan diam dalam bahaya, tetapi bergerak dalam iman. Ya. Mudah-mudahan dari kultum ini kita bisa memahami bahwa kita bisa lebih bijaksana lagi dalam melaksanakan apapun, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu terhindar dari segala bala, musibah, bencana. Tapi kalau itu harus terjadi dalam kegiatan sholat kita, maka tadi panduannya kita boleh membatalkan sholat kita, kemudian kita ganti sholat itu ketika waktu sudah tenang. Namun kita bisa bermanfaat untuk kita pribadi dan kita semua. Akhiri doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab wa nahnu nata'allam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.